Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Harizal Arifin. Saya pada kesempatan ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang bacaan yang pada pekan ini saya baca. Sahabat-sahabat sekalian, jika biasanya kita membaca buku, kemudian untuk mengikat ilmu, para ulama mengatakan kita harus mencatatnya atau menulisnya. Maka pada kesempatan ini saya mencoba untuk membuat sebuah resume buku yang saya baca dan kemudian berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Buku yang saya baca pada kesempatan ini adalah Good to Great. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Jim Collins dia melakukan riset selama bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban bagaimana sebuah perusahaan yang baik itu menjadi perusahaan yang hebat. Dan Jim Collins menemukan dalam risetnya bahwa ternyata sebuah perusahaan yang baik itu menjadi sebuah perusahaan yang hebat, itu dia memiliki yang pertama adalah kepemimpinan level 5. Sebagaimana kita ketahui, sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi ataupun sebuah negara itu ditentukan oleh pemimpinnya. Apa itu kepemimpinan level 5? Yaitu kepemimpinan yang dia menggabungkan antara kerendahan hati dengan tekad profesional. Nah, dua hal ini sangat sulit ditemukan karena kita tahu kebanyakan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ataupun sebuah negara, jika sudah memimpin, maka pemimpin itu cenderung memiliki dua hal. Yang pertama, dia arogan, tidak suka mendengar orang lain, dan juga yang kedua, tidak bekerja secara profesional. Maka syarat sebuah perusahaan ingin naik level dari perusahaan yang baik menjadi perusahaan yang hebat, maka dia harus memiliki pemimpin yang rendah hati dan juga pemimpin yang memiliki tekad profesional. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, Jim Collins juga mengatakan bahwa dia dalam sebuah bab dia membuat judul siapa dulu baru apa. Artinya, setelah kita memiliki pemimpin yang hebat, kita harus memiliki SDM-SDM yang berkualitas. SDM-SDM yang berkualitas itu apa? Adalah SDM yang dia bisa mengeksekusi setiap visi dan misi yang digariskan oleh perusahaan tersebut. Nah, tentu SDM-SDM ini harus ditempa dengan kedisiplinan yang tinggi. Kemudian, selain kedisiplinan yang tinggi, pemimpin itu harus berusaha menyimpan orang-orang terbaik di perusahaan itu untuk fokus pada peluang-peluang yang besar. Jangan SDM-SDM yang bagus itu kemudian mereka difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Di perusahaan itu harus terbangun iklim diskusi sehingga setiap orang mereka berani berdebat habis-habisan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk menggapai sebuah peluang. Tapi ketika diskusi itu selesai, mereka ada kesepakatan, mereka semuanya bekerja totalitas untuk menggolkan hasil musyawarah itu. Nah, yang ketiga adalah di perusahaan itu harus berani untuk dipaparkan fakta yang sangat keras. Jangan sampai kemudian kita menghadapi masalah-masalah yang ada di perusahaan itu dipenuhi dengan mimpi-mimpi indah. Iklim yang dibangun di sana bahwa kita akan maju, kita menghadapi tantangan-tantangan, dan dalam perjalanan Anda akan menghadapi masalah A, masalah B, masalah C, sehingga dari mulai pimpinan sampai dengan level terbawah mereka memahami bahwa mereka harus sukses, dan untuk sukses mereka akan menghadapi masalah-masalah yang sangat banyak. Dan yang paling penting ya, ternyata di perusahaan tersebut mereka juga memanfaatkan teknologi, tapi menjadikan teknologi bukan sebagai momentum atau kreator, tapi teknologi yang dimanfaatkan dalam perusahaan yang hebat ini itu adalah sebagai akselerator menuju kesuksesan yang harus digapai. Dan yang paling penting, dalam perusahaan yang hebat terdapat kultur disiplin yang sangat ketat. Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal pemikiran, disiplin dalam hal tindakan tentu saja. Mungkin itu yang bisa saya review pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian
bisa berbagi tentang buku-buku yang sahabat-sahabat baca, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang sangat banyak untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.